Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alicia Nindita. NIM saya 017. Saya dari Bisnis Digital dan E-commerce kelas A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jurnal kesenjangan keterampilan pemasaran digital dalam mengembangkan model pemasar digital untuk industri komunikasi. Jurnal ini berasal dari Joe Rowley dan Audrey Lining. Kemudian masuk ke dalam abstrak pada jurnal ini. Abstrak dalam jurnal ini berisikan yaitu menunjukkan kesenjangan keterampilan pemasaran digital dalam bidang industri. Tetapi kesenjangan keterampilan ini tidak teridentifikasikan dengan jelas. Nah, penelitian ini bertujuan untuk menentukan kesenjangan keterampilan pemasaran digital yang dihadapi oleh para profesional yang bekerja di industri komunikasi. Jurnal ini melakukan wawancara mendalam kepada 20 profesional industri komunikasi. Kemudian kita masuk ke dalam suatu bahasan yaitu mengenai menangani kebutuhan industri. Penelitian ini diinformasikan secara langsung melalui konsultasi dengan para ahli yang bekerja di bidang komunikasi dan bertujuan untuk mengidentifikasi pelatihan pemasaran digital dalam kebutuhan industri komunikasi. Riset media sosial yang telah mengidentifikasi kebutuhan untuk pelatihan akademis lebih lanjut dan berfokus pada penggunaan sosial media untuk pemasaran. Kemudian masuk kepada kesenjangan keterampilan pemasaran digital. Kesenjangan keterampilan pemasaran digital ini ada apa aja sih? Yang pertama itu kurangnya kemampuan adaptif, memastikan future proofing yang cerdas dan eksperimen pasar atau hubungan peningkatan dan memanfaatkan keahlian mitra yang paham dengan media. Kemudian yang kedua itu dalam kesenjangan keterampilan pemasaran digital itu kurangnya mengidentifikasi khususnya dalam kesenjangan keterampilan dan tantangan yang akan dihadapi di bidang industri. Kemudian kita lanjut pada bahasan selanjutnya yaitu mengatasi kesenjangan keterampilan industri dengan pendidikan pemasaran. Nah, di sini adanya pendidikan pemasaran itu yaitu pertama dengan pengaplikasian sosial media yang mendukung dan lebih banyak orang yang dapat menjelaskan dan mempelajari dari media-media sosial tersebut atau aplikasi media sosial tersebut sebagai bahan subjek untuk pengajaran atau sebagai media untuk mereka mengeksplor kemampuannya mereka. Kemudian ditambah dari pelatihan beberapa industri pemasaran lainnya. Nah, pelatihan ini dilakukan oleh beberapa industri yang melakukan secara sukarela mengenai pelatihan industri atau pemasaran untuk para milenial. Kemudian kita membahas mengenai mengadopsi pendekatan strategis yang terintegrasi. Nah, di jurnal ini menjelaskan mengenai kesenjangan keterampilan pemasaran digital yang paling signifikan itu muncul dari penelitian. Nah, kesulitan komunikasi dan industri kreatif yang dihadapi dalam menemukan karyawan dengan pengetahuan bisnis strategis pemasaran digital yaitu mampu mengintegrasikan pengetahuan strategis itu dengan pendekatan pemasaran dan komunikasi tradisional yang ada sekaligus memiliki gambaran umum tentang teknologi digital tanpa harus menjadi ahli teknisi. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai tantangan pengukuran. Yang pertama itu ada future gazing atau mempunyai nama lain yaitu menatap masa depan. Kemudian yang kedua ada step yaitu foresighting yaitu ramalan untuk masa depan, dan yang ketiga ada future proofing yaitu pemeriksaan masa depan. Jadi ini semacam perencanaan untuk masa depan yang lebih baik atau perencanaan untuk bisnis yang lebih baik. Kemudian kita masuk ke dalam hasil dan diskusi pada jurnal ini, yaitu berisikan semua profesional komunikasi setuju bahwa pemasaran digital adalah bagian yang berkembang dari layanan yang mereka sediakan, terutama karena adanya adopsi media sosial yang meluas seperti Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube, dan kalangan publik lain. Kemudian saya akan membacakan mengenai kesimpulan dari jurnal tersebut. Masalah utama yang dihadapi industri komunikasi adalah kekurangan pendekatan strategis yang terintegrasi ke pemasaran digital, yang mengarahkan pendekatan sedikit demi sedikit dalam penggunaan teknik pemasaran digital tersebut. Kemudian kita masuk kepada sesi tanya jawab. Yang pertama, identifikasi populasi dan sampel. Nah, di jurnal ini dalam mengidentifikasi populasi dan sampel dilakukan dengan
wawancara semi terstruktur kepada 20 profesional industri komunikasi. Satu kesatu dirancang dengan tujuan menggunakan pertanyaan sebagai titik awal untuk diskusi rinci tentang subjek para pebisnis dalam sektor komunikasi, yaitu sektor publik dan swasta, ahli komunikasi di bidang hubungan masyarakat dan periklanan, dan industri kreatif. Kemudian pertanyaan kedua yaitu metode akuisisi data. Dalam jurnal ini, metode akuisisi data didapatkan dengan pendekatan kualitatif yang dilakukan pertama dengan menggunakan wawancara, kemudian kedua melakukan kelompok fokus untuk melakukan triangulasi hasil wawancara. Dan pertanyaan ketiga yaitu hasil dari penelitian jurnal ini. Hasil dari penelitian jurnal ini yaitu penelitian ini menyelidiki bagaimana perusahaan komunikasi menggunakan keterampilan pemasaran digital serta tantangan yang perlu ditangani. Sementara penelitian mengidentifikasi beberapa kesenjangan keterampilan teknis-teknis tertentu. Masalah yang sudah diidentifikasi industri ini yang menyebabkan masalah utama yaitu yang dihadapi oleh para sektor industri komunikasi adalah kurangnya pendekatan strategis dan terintegrasi ke pemasaran digital. Kemudian pendekatan ini sedikit demi sedikit digunakan. Terima kasih atas perhatiannya, semoga informasinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.